Halo Sobat Bodor, balik lagi dengan saya, pengangguran berkarisma, Nankun in the house. Pernahkah terbayang dalam benak Anda jika salah satu organ tubuh Anda ditransplantasikan ke dalam tubuh robot? Mungkin di masa depan, dengan semakin canggihnya teknologi, hal tersebut bisa saja terjadi. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas satu film berjudul Ghost in the Shell yang rilis tahun 2017 lalu. Ghost in the Shell adalah sebuah film adaptasi dari anime yang tayang di tahun 90-an dengan judul yang sama, karya Masamune Shirow. Film ini disutradarai oleh Rupert Sanders dan tokoh utama dalam film ini diperankan oleh salah satu mantan terindah saya. Dia bernama Scarlett Johansson. Untuk ya, tak usah berlama-lama lagi, langsung aja miringkan layar, pasang handsfree, ambil posisi nyender terbaik Anda, selonjorkan kaki teman kalian, dan sikat neng. Halo, saya Neng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskan intronya Akang. Asyik. Film diawali dengan sebuah teks di layar yang menjelaskan kalau di masa depan manusia mulai bisa mengganti organ tubuhnya dengan robot dan meningkatkan kemampuannya. Pemerintah Jepang menyuplai dana pada sebuah perusahaan yang bernama Hanka Robotics untuk mengembangkan agen militer dengan mencakokkan otak manusia ke dalam tubuh buatan. Lalu terlihat seorang pasien dengan gelang bertulisan proyek 2571 dibawa ke dalam ruang penelitian. Setelah itu, terlihat proses penyatuan otak manusia yang dimasukkan ke tubuh robot. Tubuh robot itu kemudian melalui proses selanjutnya. Sehingga terbentuklah sosok robot wanita yang gokil cuy, bahenol anjir. Robot itu dinamai Mira tanpa S. Ia mulai bernapas, dituntun Dr. Aulette di sampingnya. Dr. Aulette menanyakan tentang masa lalunya. Mira menjawab bahwa ia sebelumnya tenggelam. Kapal yang ditaikinya ditenggelamkan oleh para teroris. Mira bertanya kenapa tubuhnya mati rasa. Dr. Aulette menjelaskan bahwa tubuhnya rusak dan hanya otaknya yang selamat. Hanka Robotics membuatkan tubuh baru untuknya, sebuah tubuh robot. Meskipun begitu, ingatan jiwa atau bisa diibaratkan roh Mira masih ada di dalam tubuh robot itu. Di luar ruangan, Dr. Aulette menemui Mr. Carter. Ingat, Carter ya guys, bukan silet. Carter bertanya apakah proyek kali ini berhasil. Kemudian Dr. Aulette menjelaskan bahwa proyek mereka kali ini sukses. Mira bisa melakukan apapun dengan otak manusia yang ada di dalam tubuh robotnya. Mira menjadi generasi pertama. Carter memutuskan bahwa Mira akan ditempatkan di Section 9, sebuah divisi militer milik pemerintah Jepang. Di sini, Dr. Aulette terlihat keberatan karena Mira bukanlah senjata. Namun Carter bersikeras menjadikan Mira sebagai senjata dan menjadi masa depan perusahaannya, yaitu Hanka Robotics. 1 tahun pun berlalu. Di luar terlihat pemandangan masa depan yang menakjubkan. Mira yang kini berpangkat sebagai mayor, berdiri di atas sebuah gedung, berkomunikasi jarak jauh dengan atasannya yang bernama Aramaki. Mayor Mira mendeteksi aliran data yang tidak biasa. Ada hacker yang sedang beroperasi. Dia pun men-scan jaringan keamanan gedung-gedung di sekitarnya. Mayor menemukan kejanggalan di salah satu ruangan penjamuan delegasi dari Afrika. Di dalam sana, terlihat Dr. Osmond sebagai perwakilan dari Hanka Robotics. Di sisi lain, dari dalam lift, keluar 6 orang bersenjata, memasuki ruangan pertemuan itu. Mayor kemudian menghubungi anggota tim yang lain. Karena mereka masih jauh dari TKP dan dia pun sudah mulai haredang, Mayor memutuskan untuk terjun sendiri. Mayor pun membuka jaketnya. Dan wow, terlihat pemandangan yang sangat indah di sana. Teteo. Di ruang pertemuan, Dr. Osmond diserang oleh robot Geisha di dekatnya. Di luar, Mayor melompat dan dengan tubuh robotnya, dia memiliki kemampuan untuk tidak terlihat. Di ruang pertemuan, orang-orang bersenjata tadi menembaki orang-orang yang berada di sana. Dan ternyata, yang mengendalikan mereka adalah orang yang ditutupi karung ini. Kok karung? Kupluk deng. Di sini sistem cyber Dr. Osmond dihack oleh robot Geisha di belakangnya. Tiba-tiba ada yang menembaki mereka. Mereka pun membalas menembakinya. Dan gumprang, Mayor pun muncul memecahkan kaca gedung.
Kemudian ia menemukan robot Geisha yang merayap kayak cicak di pojokan tembok yang langsung ia lumpuhkan. Namun, hal tersebut tak sampai membunuhnya, dan robot itu berkata, "Collaborate with Henko Robotics and be destroyed." Bersamaan dengan itu, robot Geisha tersebut mengeluarkan jurus pamungkasnya. Namun, Mayor dengan cepat dapat menghentikan dan membunuhnya. Di samping kanan Mayor, saat Om Agil akan menarik tuas sebuah bom, hal tersebut dapat dicegah oleh Section 9 yang baru saja datang. Karena pertarungan itu, tangan Mayor terlihat terluka, dan ia meninggalkan tempat itu. Di tempat kediamannya, dia memandangi tangannya yang terluka, seperti sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, Mayor melihat gambaran Ucing yang samar dan tiba-tiba menghilang. Mayor lalu menggunakan semacam obat, tapi bukan Bodrek, Termadol, apalagi Oskadon. Obat ini ia gunakan untuk menghilangkan kilasan visual yang kadang muncul di depannya. Mayor lalu pergi ke base camp Section 9 di RT sebelah. Salah satu rekan Mayor yang bernama Togusa menjelaskan bahwa setelah serangan tadi malam, 3 ilmuwan Hanka ikut terbunuh di dalam lab mereka. Salah satunya dipukul sampai mati oleh asisten robotnya. Para ilmuwan itu mengalami peretasan seperti yang terjadi pada Dr. Osmond. Dan anehnya, semua korbannya itu adalah ilmuwan senior Hanka. Setelah diselidiki, semua pembunuhan itu dilakukan oleh seorang yang menamai dirinya Kuje. Lalu, terlihat sebuah hologram rekaman penampakan Kuje. Aramaki memerintahkan Mayor dan Bato memeriksa laporan penelitian yang didapat dari robot Geisha yang menyerang Dr. Osmond sebelumnya. Sebelum berangkat, Aramaki memanggil Mayor dan memperingatkan bahwa yang telah dia lakukan sebelumnya sangat berbahaya. Mayor berkata kalau itu sudah tugasnya. Dia akan memburu Kuje dan membunuhnya. Karena itu menjadi alasan dia diciptakan. Aramaki pun menjelaskan kalau Mayor itu lebih dari sekedar mesin. Ada jiwa atau roh yang bersemayam dalam dirinya. Mayor itu spesial, kayak martabak. Mayor dan Bato berjalan menuju gedung Hanka Robotik. Di tengah perjalanan, Bato membeli tulang untuk diberikan ke anjing-anjing di jalanan. Like people, how come you care about dogs so much? Don't know. I just like strays and Hey Gabriel. Meet me. Di dalam mobil, Bato menanyakan masa lalu Mayor. Mayor menjawab kalau ia tak ingat pasti tentang masa lalunya, seperti ada kabut tebal yang menghalanginya. Dan lagi-lagi, Mayor melihat kilasan visual di jalanan. Dan sampailah Mayor dan Bato di kantor pusat Hanka Robotik. Di dalam sana, tangan Mayor yang rusak dibetulkan oleh Dr. Aulet. Mayor berkata ia mengalami gangguan visual lagi. Gangguan tersebut intensitasnya masih sering terjadi. Setelah diperiksa, Dr. Aulet berkata itu bukan masalah besar. Itu hanya gangguan pada sensor di pikirannya. Setelah lengannya selesai diperbaiki, Mayor dan Bato menuju laboratorium tempat Geisha semalam diteliti. Di dalam laboratorium, mereka menemukan Dr. Dahlin. Dahlin mengeluh susah pisan meneliti memori robot Geisha ini karena luka tembak yang parah di kepalanya. Setidaknya membutuhkan waktu seminggu untuk mendapatkan data yang jelas. Untuk mempersingkat waktu, Mayor akan menyelam ke dalam sistem robot Geisha. Awalnya, Dr. Dahlin menolak melakukan itu karena akan sangat berbahaya. Sistem Mayor akan rentan untuk dibajak. Namun Mayor tetap bersikeras akan menyelam ke dalam sistem robot Geisha. Kabel-kabel pun dipasang dan Dr. Dahlin memandu sistem penyelaman. Mayor memasuki sistem robot Geisha. Di sana, Mayor melihat gambaran tadi malam. Mayor pun memasukinya semakin dalam. Dia seperti berjalan melewati lorong. Di sana, ia melihat Kuje yang sedang meretas robot Geisha. Dan tiba-tiba, Mayor merasa seperti ada yang menariknya. Sistem keamanan Mayor sedang diretas. Dia terlihat seperti tenggelam. Bato terpaksa mencabut paksa kabel pada leher Mayor. Saat terbangun, Mayor mengatakan kalau dia sudah mengetahui lokasi Kuje. Malam itu juga, Mayor dan rekannya melakukan penggerebekan. Mereka mengaktifkan sistem komunikasi jarak jauh di dalam tubuh mereka. Mayor pun masuk mendekati target pada sebuah klub malam. Itu adalah klub Yakuza. Saat berjalan, Mayor dihadang oleh seorang robot penjaga dan mengarahkannya pada sebuah ruangan tertutup. Di dalam sana sudah terdapat om-om genit yang berusaha merayunya. Karena berusaha melawan, akhirnya ia disetrum dari belakang. Mayor berusaha mengabari Bato, namun ternyata ruangan tersebut dirancang khusus agar sinyal tidak dapat masuk maupun keluar. Di sini, Mayor disetrum secara terus-menerus, dipaksa agar ia menari. Namun tak butuh waktu lama, ia pun bisa bangkit, melumpuhkan para robot-robot mesum itu.
Di luar ruangan, Bato pun berhasil melumpuhkan robot yang menyerangnya. Saat sistem komunikasi menyala kembali, Mayor segera pergi ke ruangan belakang. Mayor melewati lorong yang gelap, membuka pintu, dan melihat sebuah kilasan visual sebuah gubuk derita yang sedang terbakar. Setelah visual itu menghilang, ia pun melihat sosok Kuje di depannya. Sontak, ia pun menembakinya. Namun, itu hanya sebuah hologram. Tak disangka, Kuje telah memasang sebuah bom pada tempat tersebut, dan bersamaan dengan Bato yang mendekat, gubrak! Tubuh Mayor pun terluka sangat parah, sedangkan Bato terkena efek ledakan pada kedua buah matanya. Di tempat lain, Mayor sedang menjalani proses pembentukan kembali sel-sel tubuhnya yang rusak karena ledakan tersebut. Mayor berkata gangguan visual tersebut makin parah sejak penyelaman ke sistem robot Geisha kemarin. Dr. Aulit tak mengizinkan Mayor melakukan hal tersebut kembali, karena ia khawatir Mayor akan sangat rentan dihack lagi. Ia memang bisa memperbaiki tubuhnya, namun ia tidak dapat melindungi pikirannya atau kesadarannya. Di ruangan yang lain, karena ledakan tadi, mata Bato tidak dapat diselamatkan. Alhasil, Bato pun berhasil menjalani operasi pencangkokan pada kedua buah matanya. Tapi, mata baru Bato ini bentuknya mirip roda Tamiya. Dengan mata barunya ini, Bato dapat melihat dalam gelap, mode pembesar objek yang jauh, hingga mempunyai kemampuan sinar X. Wanjay, jadi pengen punya mata kayak gini. Enggak deh. Di tempat lain, Mr. Carter bertemu dengan Abah Aramaki. Mr. Carter berkata, Mayor tidak boleh lagi melakukan penyelaman. Hal tersebut sangat beresiko sekali, karena Mayor menjadi masa depan perusahaannya. Sampai-sampai, Mr. Carter pun mengancam untuk membubarkan Section 9 ini. Si Abah pun menjawab, aku tak takut dengan ancamanmu, karena atasanku adalah Perdana Menteri Jepang, bukan Hanka Robotik. Di lab, Dr. Dahlin masih meneliti sistem robot Geisha, namun kali ini ia shape dalam bentuk hologram dan diberi nama Proyek 2571. Tak diduga, tiba-tiba Kuje memasuki ruangan dan membunuhnya. Di pagi harinya saat di mobil, Bato dan Mayor dikabari bahwa Dr. Dahlin sudah tewas. Bato pun akhirnya putar balik. Mayor dan Bato sampai di TKP. Setelah dilihat-lihat, Mayor menemukan jasad Dr. Dahlin sedang memegang sebuah flash disk. Flash disk tersebut dia ambil lalu dicolok ke kompor. Kok kompor sih? Pokoknya semacam itulah. Sehingga keluar hologram yang bertuliskan Proyek 2571. Isi dari flash disk tersebut adalah daftar ilmuwan-ilmuwan yang terlibat pengerjaan Proyek 2571. Dan ternyata menjadi daftar targetnya Kuje termasuk Dr. Aulet. Di jalan yang sepi, terdapat sebuah truk pengangkut sampah yang di dalamnya terdapat dua orang laki-laki yang sedang saling curhat. Tiba-tiba, mereka terdiam dan langsung menjalankan mobil, karena mereka berdua telah diretas oleh Kuje. Tiba-tiba, mobil yang ditumpangi Dr. Aulet ditabrak oleh truk itu. Alhasil, mobil itu pun gugulitikan, sehingga ngejumpalit tak karuan. Setelah berhenti, mereka yang dihack oleh Kuje turun membawa senjata. Tukang organ tunggal yang jumpalit di dalam mobil, mereka tembaki. Di sisi lain mobil, Dr. Aulet berusaha menyelamatkan diri, namun mereka mengancam untuk menembaknya juga. Beruntung, tim Section 9 datang tepat waktu. Adegan saling berdil pun tak terelakkan. Satu orang berhasil dilumpuhkan, sedangkan satu orang lainnya berhasil melarikan diri. Dengan jas anti hujannya, ia menjadi tidak terlihat. Di kulah yang dangkal, ia pun berhenti sejenak. Saat menoleh, tiba-tiba ia dihajar oleh sosok yang tidak terlihat, dan dia adalah Mayor yang mengikutinya dari belakang. Mayor terus menghajarnya dan menanyakan siapa itu Kuje, tapi orang itu tidak tahu. Tak lama, aksinya dihentikan oleh Bato. Halus, di sini saya sedikit gagal fokus sama tangannya Om Bato. Nggak tahu kenapa. Teteu. Tersangka tersebut kemudian dimasukkan ke dalam ruangan interogasi Section 9. Di ruangan interogasi itu, ia berkata bahwa kalian salah orang dan namanya adalah Lee Cunningham. Di sini, ia tidak mengakui semua yang telah ia perbuat.
Ia mengaku hanya akan menjemput putrinya yang sedang les biola. Namun berdasarkan penelusuran, Mayor berkata, "Kau tak punya anak istri. Kamu hanya hidup sendirian." Togusa menjelaskan, Kuje telah menghapus seluruh ingatan Lee dan menggantinya dengan ingatan palsu yang terlihat sangat nyata, seperti realita. Tak lama kemudian, tersangka Lee tiba-tiba terdiam, seperti sedang dikendalikan. Mayor menyadari bahwa Lee kembali diretas oleh Kuje. Mayor pun masuk ke dalam kotak dan teman-temannya yang lain melacak sinyal milik Kuje. Di dalam kotak, Mayor pun bertanya, "Sahayu?" Dia pun menjawab, "Ai mau." Enggak ya. Dia menjawab, "Aku mempunyai banyak nama. Aku lahir lebih dari sekali. Tapi bisa dipanggil Asep, Hadi, Rizky, Dwi, Agus, Imron, Eko, asalkan jangan memanggilnya Fitri." Dan tepat sebelum Kuje memutuskan koneksinya, tim Section 9 berhasil mendapatkan lokasi Kuje. Malam harinya, tim Section 9 langsung menuju TKP. Saat mereka masuk, terlihat orang-orang yang sedang di-upgrade dengan organ cyber. Terjadi baku tembak di sana. Mayor masuk sendirian ke bagian terdalam gedung. Terlihat sekumpulan orang yang memutar, mengelilingi jaringan yang terhubung ke otak mereka. Saat berjalan, Mayor kembali melihat kilasan visual sebuah gubuk yang terbakar. Tak diduga, dari belakang Mayor diserang oleh sejumlah orang dan menyetrumnya hingga pingsan. Setelah siuman, Mayor ditawan oleh Kuje. Kuje mencoba menghubungkan Mayor dengan jaringan buatannya. Jaringan itu ia buat agar saat dia mati nanti, rohnya bisa diupload ke sana. Kuje tertarik dengan kode sistem milik Mayor. Kuje tidak pernah merasakannya, tapi sangat familiar. Kuje berkata, mereka berdua sama. Mayor bukanlah yang pertama menjalani pencangkokan otak di dalam tubuh robot. Mayor tercipta dari kegagalan Kuje. Kuje menjelaskan kalau otak dan tubuhnya tidak bisa menyatu. Jadi dia juga adalah proyek 2571. Yang dianggap gagal oleh Hanka Robotik. Mereka kemudian membuang tubuh Kuje dan melanjutkan penelitian hingga terciptalah Mayor. Mayor menuduh Kuje sebagai seorang pembunuh. Kuje menjelaskan bahwa Hanka Robotik yang mulai duluan. Kuje hanya membela diri. Kuje tidak akan menghentikan aksinya sampai ia diberitahu tentang masa lalunya. Kemudian Kuje melepaskan ikatan Mayor. Mayor yang telah bebas menembak Kuje berkali-kali. Namun Kuje hanya merasakan geli-geli manja. Mayor bertanya tentang tato gubuk terbakar di dada kirinya. Kuje menjawab kalau ia tidak ingat, tapi gambaran visual gubuk terbakar selalu terlintas di pikirannya. Kuje memberitahu Mayor untuk tidak meminum obat yang diberikan oleh Hanka Robotik, karena obat itu menekan ingatan Mayor. Kuje menjelaskan kalau Hanka boleh memiliki tubuh Mayor, tapi tidak dengan rohnya. Beberapa saat kemudian, datang Bato bermaksud menolong Mayor. Kuje pun berlari, dan Mayor yang kebingungan ikut lari meninggalkan Bato. Mengetahui hal itu, Mayor menemui Dr. Aulit di kediamannya. Mayor bertanya, berapa banyak orang yang dikorbankan sebelum dia? Dr. Aulit menjawab, 98 kegagalan sebelum dirinya. Dr. Aulit menjelaskan, kegagalan adalah hal wajar dalam sebuah eksperimen. Mayor yang menyadari bahwa Dr. Aulit menganggapnya hanya sebuah bahan percobaan. Ketika marah, Mayor menanyakan asal-muasal dirinya. Mayor bertanya tentang ingatan dirinya yang ditenggelamkan oleh teroris itu apakah benar adanya? Dr. Aulit menjelaskan, semua itu tidak benar. Mereka memasukkan ingatan palsu agar ia dapat selalu termotivasi untuk melawan para teroris. Dr. Aulit sebenarnya tidak tegaan orangnya, rajin nabung, dan suka sodako. Tapi ia terpaksa melakukan hal tersebut karena perintah Carter. Mayor yang marah pergi meninggalkan Dr. Aulit. Di luar, Aramaki memerintahkan Bato untuk mencari Mayor. Di tempat lain, Mayor sedang berada di dasar laut. Sambil berenang, Mayor galau memikirkan nasibnya. Karena tak kuat nahan tiris, ia pun bijil ke permukaan. Ternyata di atas perahu sudah ada Bato yang menunggunya. Mayor ganti baju bermaksud kembali ke Hanka Robotik. Masih ada informasi yang ingin ia gali lebih dalam lagi. Di pelabuhan, Mayor menyerahkan diri pada pasukan Hanka Robotik. Mayor pun dibawa ke dalam markas Hanka Robotik. Di sana, ia melihat penampakan memori masa lalunya. Di sebuah ruangan, Carter memerintahkan Dr. Aulit untuk menyuntik mati Mayor. Awalnya, Dr. Aulit menolak, karena ia bisa menghapus ingatan Mayor kembali dan menggantinya dengan ingatan palsu lagi. Tapi, Carter memaksa Mayor untuk dimatikan saja. Dan Carter pun memberikan cairan berwarna merah untuk disuntikan ke dalam tubuh Mayor. Dr. Aulit kemudian mendekati Mayor. Dia bersiap menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuh Mayor.
Ternyata itu bukan cairan merah yang diberikan Carter tadi, melainkan cairan jus rasa jeruk. Dr. Aulett membiarkan ia hidup. Ia melepaskan ingatan Mayor dan memberikan sebuah petunjuk tentang masa lalunya. Dr. Aulett menyuruhnya untuk pergi. Carter yang marah menembak Dr. Aulett hingga tewas. Di luar, Mayor berhasil kabur naik motor Honda Matic yang gak punya gigi. Keren banget ini mobilnya. Teteo. Di dalam markas Section 9, Carter melaporkan bahwa Mayor membunuh Dr. Aulett. Temannya yang lain gak percaya begitu saja. Carter mengancam untuk menutup Section 9. Abah Aramaki menjawab kalau dia mencoba membunuh Mayor, ia juga harus berhadapan dengan Section 9. Di tempat lain, Mayor melihat petunjuk yang diberikan Dr. Aulett sebelumnya. Itu adalah kartu apartemen Apollon nomor 1912. Mayor berjalan mencari nomor apartemen tersebut. Di depan kamar 1912, Mayor disambut oleh seorang kucing. Dari dalam kamar keluar seekor ibu-ibu yang menyambutnya. Ibu ini menyuruh Mayor untuk masuk ke dalam apartemennya. Di dalam, Mayor memandangi sebuah kamar. Ibu itu menjawab kalau itu adalah kamar putrinya, yang bernama Motoko. Dia meninggal setahun yang lalu. Ibu menjelaskan Motoko kabur dari rumah karena bertengkar dengan ibunya. Motoko pun tinggal dengan teman-temannya di dalam zona tanpa hukum. Di sana mereka menulis makalah tentang bagaimana teknologi menghancurkan dunia. Lalu, suatu hari, polisi datang mengabarkan bahwa Motoko meninggal karena bunuh diri. Ibu ini tidak langsung percaya karena anaknya bukan tipe orang yang mudah putus asa. Ibu berkata kalau tatapan mata Mayor mirip dengan tatapan putrinya. Ibu itu bertanya asal-usul Mayor. Mayor menjawab kalau dia tidak tahu. Lalu pergi meninggalkannya. Di jalan, Mayor seperti memikirkan sesuatu. Mayor kemudian menghubungi Aramaki melalui sistem komunikasi jarak jauhnya. Mayor memberitahu ulah Carter yang telah membunuh banyak orang untuk penelitian mereka. Salah satu korbannya adalah Kuje. Itulah sebab kenapa ia selalu mengincar para ilmuwan Hanka. Mayor berkata bahwa Dr. Aulett memiliki semua buktinya. Namun Aramaki memberitahu bahwa Dr. Aulett sudah tewas. Di sisi lain, ternyata Carter membajak percakapan Mayor dan Aramaki. Di luar, saat menaiki mobil, Aramaki memberitakan pada semua agen Section 9 mengaktifkan sistem komunikasi yang tertanam dalam otak mereka. Tak lama kemudian, dari arah kanan Aramaki ditembaki oleh pasukan Carter. Namun ternyata si Abah Aramaki masih hidup dan berhasil membunuh semua pasukan Carter. Si Abah GG gini. Alumni perguruan Bango jigana. Teteo. Abah Aramaki memberitakan tim Section 9 untuk waspada. Mayor berkendara menuju zona tanpa hukum. Sesampainya di sana, Mayor melihat sebuah gubuk kosong yang sama persis dengan yang terdapat di ingatannya. Mayor kemudian melihat memori gambaran masa lalunya di tempat itu. Terlihat pasukan Carter menyeret keluar orang-orang yang berada di dalam gubuk. Lalu kemudian membakar gubuk itu. Mayor berjalan masuk ke dalam gubuk. Tak diduga di sampingnya muncul Kuje. Mayor berkata kalau ingatannya sudah kembali. Dulu ia dan teman-temannya termasuk Kuje tinggal bersama di gubuk ini. Mereka adalah para remaja yang kabur dari orang tuanya. Mereka bertahan hidup bersama di dalam gubuk. Lalu kemudian Carter merenggut semuanya. Mayor berkata nama asli Kuje adalah Hideo. Kuje kemudian ingat nama asli Mayor yang adalah Motoko. Lagi-lagi, Hideo mengajak Motoko ikut bersamanya ke dalam jaringan yang akan ia ciptakan. Dan nanti Hideo ingin membalas semua perbuatan Hanka robotik. Belum, tiba-tiba gubrak, jeng. Terjadi ledakan hebat pada tempat itu. Tubuh robot Hideo mengalami kerusakan parah sampai kakinya terpotek. Entah menceleng kemana. Hideo yang tak mampu berdiri dibawa lompat oleh Motoko ke pojokan. Sosok yang menyerang mereka adalah tank laba-laba yang digerakkan oleh Carter. Motoko berlari menghindari serangan robot laba-laba itu. Motoko mencoba mengalihkan robot laba-laba saat akan menembak Hideo. Robot laba-laba itu menembakkan rudal ke arah Motoko. Dan boom! Terjadi ledakan besar. Carter lalu mengarahkan lagi robot laba-laba ke Hideo. Robot laba-laba itu menyomot muka Hideo. Dari belakang muncul Motoko melompat ke atas robot laba-laba. Motoko mencoba mencabut mesin utama robot laba-laba. Dia berusaha sampai mejen-mejen tarik. Karena besi robot tersebut sangat berat, sampai-sampai tubuh robotnya robek di sana dan di sini.
saking beratnya. Akhirnya, Motoko mampu mengangkat mesin utama robot laba-laba meski tangannya ikut-ikutan copot terlempar saking beratnya. Akhirnya, robot bala-bala berhasil dilumpuhkan. Hideo merangkak mendekati Motoko dan memujuk lagi Motoko untuk ikut dengannya ke dalam jaringan miliknya. Di sana, roh mereka akan tetap abadi. Motoko menolaknya, ia belum siap untuk pergi. Hideo mengatakan akan selalu menyertai roh Motoko kemanapun ia pergi. Kemudian, terlihat sistem Hideo mulai offline, menandakan bahwa ia telah mengunggah memori miliknya ke dalam jaringan yang ia ciptakan. Di atas mereka, muncul helikopter anak buah Cutter yang menembaki Motoko dan Hideo. Di tempat lain ada teman Motoko dari Section 9 menembaki helikopter hingga jatuh. Bato lalu menghampiri Motoko dan membantunya untuk berdiri. Di dalam markas Cutter, Aramaki mendatangi Cutter. Dia diperintahkan oleh Perdana Menteri Jepang untuk menangkap Cutter atas tuduhan pembunuhan dan kejahatan terhadap negara. Cutter mencoba melawan dengan menembaki Aramaki, namun Aramaki berhasil melumpuhkannya. Aramaki pun menembak Cutter dan membunuhnya. Pagi harinya, Motoko berdiri di depan makamnya sendiri. Terlihat batu nisan bertuliskan Motoko Kusanagi. Sesaat kemudian, Motoko berjalan dan menemui ibunya. Motoko menyuruh ibunya untuk tidak ke makam itu lagi. Lalu terlihat para pasukan Section 9 termasuk Motoko kembali bertugas mengamankan negara. Bersamaan dengan bebek Motoko yang meloncat sehingga film pun mamat. Oke, itulah alur film Ghost in the Shell. Dari film ini, saya mengutip kata-kata Abah Aramaki yang berbunyi, "What we do, defend us, not what we say." Yang jika kita tanya ke Mbah Google, artinya seseorang didefinisikan oleh perbuatannya, bukan kata-katanya. Hal tersebut sangat relevan untuk kondisi saat ini. Hampir setiap sendi kehidupan manusia dipengaruhi oleh kata-kata. Kita lihat saja kejadian yang terjadi pada akhir-akhir ini. Semua berasal dari media sosial. Entah itu benar, hoak, entah dipelintir, direbus, ataupun dibakar sekalipun. Yang anehnya, orang cenderung lebih mudah percaya kata-kata ketimbang perbuatan. Dan, padahal, hasil yang jelas sudah kelihatan di depan mata. Padahal, seseorang itu dinilai bukan dari kata-katanya yang semanis madu, selembut sutra, ataupun seindah rayuan saya. Seseorang dinilai dan dapat dipercaya dari perbuatannya, apa yang sedang dan sudah dilakukannya. Seseorang dinilai dari keberaniannya untuk berbuat dan bukan lari dari kenyataan. Atasan Mira yang sudah aba-aba ini, pada awalnya saya kira ini lemah. Saya tahunya, dengan berbekal hanya sebuah senjata handgun, ia dapat melumpuhkan 3 orang pembunuh bayaran sekaligus yang memakai senjata senapan otomatis. Sugoi Abah. Apalagi saat si Abah veteran itu bilang, "Don't send a rabbit to kill a fox." Mantap jiwa. Sebaliknya, seseorang yang tampan, tajir melintir seperti direktur perusahaan Hanka, ternyata sifat aslinya adalah seorang pembohong yang sangat ambisius dan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya, seperti para koruptor. Dan dari sini kita belajar, jangan menilai seseorang dari bungkusnya atau luarnya saja. Dan jangan takut akan masa lalu, meski kenyataannya masa lalumu itu pahit. Terima dan jadikanlah pembelajaran, karena dari masa lalu, kamu bisa tahu seperti apa kamu saat ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini, agar saya lebih semangat upload tiap minggunya. Dan saya dapat asupan cuan kuning untuk membeli bahan cemilan selama edit video selanjutnya, seperti kopi kapal outlet dan seblak sehah di Alfamart. Hatur nuhun, dibuikeun teh.